Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Voice of Sumut. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Dr. Arjuna Wijaya SPP selaku Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Apa kabar, dokter? Ya, kabar baik. Selamat siang. Sehat selalu, dok? Sehat. Selalu. Semua kita sehat. Ya. Dokter, kita akan ini membahas terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo, seperti itu. Semenjak ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, berapa pasien yang telah dan tengah ditangani saat ini, dok? Ya, terima kasih. Kita adalah rumah sakit rujukan yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan pada awalnya bulan Maret. Artinya di bulan Maret kita sudah dikasih tahu bahwa kita termasuk daerah rumah sakit yang rujukan nasional. Siap. Dan sampai saat ini kami sudah merawat 77 pasien, 77. Jadi saat ini juga di rumah sakit ada 6 yang kami rawat inap, pasien yang terkonfirmasi positif. Oke. Dok, bagaimana penanganannya? Ya, untuk penanganan yang pasti itu ada standar dari Kementerian Kesehatan yang digunakan oleh dokter penanggung jawab pasien di PJP. Jadi semua tata laksana pemberian obat dan pemeriksaan ini adalah sesuai dengan protokol pengobatan yang dari Kementerian Kesehatan. Itu yang dilakukan oleh dokter-dokter yang menanggung jawab pasien yang dirawat di rumah sakit. Untuk dokter yang dilibatkan, dok? Untuk saat ini kita bisa dibilang karena ini tadi rumah sakit rujukan, awalnya kita laporkan semua tenaga medis kita, dokter juga, tapi saat ini kami menampung mempunyai 8 kamar isolasi. Dokter yang terlibat itu dokter penyakit dalam, dokter spesialis paru, dokter jantung, dokter syaraf, dan dokter kebidanan. Jadi untuk kasus-kasus tertentu ini semua kami atasi di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Dalam penanganan pasien COVID-19 tentu saja kita kan harus memperhatikan protokol kesehatan seperti itu, dok. Penerapannya seperti apa di Rumah Sakit Umum Kabanjahe? Untuk yang kami lakukan tentu pertama adalah di rumah sakit pakai masker. Untuk setiap pengunjung dan yang berobat ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe, begitu juga yang mendampingi. Ini begitu masuk kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pemberian suruh cuci tangan, pemberian hand sanitizer. Jadi ini masuk lingkungan rumah sakit. Kemudian untuk yang diisolasi kita lakukan pengawasan ketat, artinya tidak sembarangan, tidak ada yang boleh berkunjung. Kemudian dilakukan juga penyemprotan desinfektan secara berkala di lingkungan Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Itu yang secara protokol kesehatan kami juga mengurangi jumlah pasien untuk yang berobat, artinya ada waktu tertentu itu dokter istirahat, kemudian tempat duduk juga dibuat berjarak. Dok, penanganan sudah dilakukan. Rencananya vaksin daripada COVID-19 ini akan segera diluncurkan ataupun didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk nantinya tentunya ke Kabupaten Karo seperti itu. Apakah dokter sudah menerima kabar tersebut dan tanggapan, dok? Ya, untuk vaksin yang dari surat edaran bahwa ada prioritas tentunya ya. Prioritas itu tenaga kesehatan, petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ASN, dan ada parameter-parameter yang ditentukan oleh pemerintah. Ini kami juga sudah mendapat surat pemberitahuan dan persiapan untuk rumah sakit sendiri. Ini sudah lama diminta data-data pegawai yang mana ini mungkin adalah prioritas depannya untuk yang mendapatkan vaksin. Kalau di Rumah Sakit Umum Kabanjahe kira-kira berapa yang nanti dibutuhkan vaksin ini, Bu? Yang kita laporkan kemarin hampir 400 ya. 400 ya. Ini diperuntukkan untuk semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Untuk pengadaan ke pasien seperti apa, dok? Yang pasti kalau vaksin ini kan program nasional, artinya betul. Ketika nanti ini memang sudah ada di Indonesia, yang kami ketahui dan kita disampaikan bahwa ini adalah prioritas. Mungkin nanti berapa yang datang ke Kabupaten Karo ini juga kami masih melihat perkembangan. Itu yang mungkin disampaikan. Dok, dari sisi kesehatan, sebenarnya seperti apa sih cara kerja daripada vaksin ini?
Ya, kalau secara umum ya, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Artinya begitu virus ini adalah hasil penelitian, maka virus COVID tentunya berasal dari COVID, kuman corona yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh, ini disuntikkan sehingga nanti diharapkan daya tahan tubuh kita mengenali kuman yang sudah dilemahkan ini sehingga timbul antibodi terhadap kuman yang masuk, yang kalau dia sudah diberikan imunisasi vaksinasi COVID, maka diharapkan daya tahan tubuh kita ini bisa lebih mengenal ataupun melawan kuman COVID yang masih bertebaran dalam udara. Itu yang mungkin, sehingga ketika masuk dalam tubuh, karena dalam tubuh sudah mengenal dan sudah melawan, maka diharapkan tubuh kita bisa lebih lebih kuat dalam hal melawan kuman virus corona ini, itu ya. Selain orang dewasa, Dok, kira-kira anak-anak dan balita aman nggak nantinya jika vaksin ini dalam surat edaran itu sudah disampaikan bahwa kalau saya nggak salah itu ada batasan umur. Ada batasan umur. Kalau anak-anak sampai umur berapa saya lupa, tapi kalau sampai umur 60 itu sampai umur 60 yang diprioritaskan ya. Itu jadi mungkin ada, karena ini program nasional prioritas, jadi nanti mungkin kalau nanti sudah memang sudah vaksin ini tersedia di mana-mana, mungkin ini nanti tidak seperti itu lagi, dan penelitian masih terus berlanjut. Mana yang aman untuk yang mana, tentunya ini variasi dan model vaksin ini juga nanti akan terus berkembang, kita harapkan. Tentunya menunggu dari rilis dari BP POM seperti itu, Pak ya. Siap. Pak, kita juga butuh informasi, masyarakat juga butuh informasi seperti itu, Dok. Jika vaksin ini akan diinjeksi ke tubuh manusia, berapa lama dia bertahan untuk membentengi kita dari vaksin? Ini kan masih penelitian ya, artinya apa? Ada jenis vaksin ini yang harus di booster, istilahnya booster itu harus setelah dikasih pada umur, ada yang 2 tahun, ada yang 9 bulan, ini harus diulangi kembali supaya supaya betul-betul tubuh kita ini mengenali kuman itu. Jadi untuk COVID yang saya tahu ini masih dalam penelitian. Artinya baik tadi barangnya juga belum ada, terus mungkin masih terbatas, jadi diharapkan ini mungkin 1 kali nanti akan dievaluasi kembali bagaimana nanti penelitian-penelitian yang lain, mungkin itu akan diterapkan kalau memang sudah vaksin ini sudah tersebar secara umum. Artinya ini masih kita tetap lihat masih ada penelitian-penelitian yang akan dipelajari lebih lanjut. Ada ketentuan khusus, Dok, jika nantinya kita menerima vaksin ini, entah dari sisi kesehatan atau apanya? Ya, selama dalam penelitian yang kami lihat itu tidak ada masalah. Artinya kalau dibilang relawan yang sudah melakukan uji vaksin sampai saat ini, yang kami dengar beritanya mudah-mudahan baik-baik saja. Jadi nggak ada persoalan yang akan komplikasi lah kita bilang. Kalau sekian itu mungkin tidak dianggap bermakna, jadi bisa diteruskan. Dok, edukasi sedikit buat kami dan juga nanti ke masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih masif tersebar di Kabupaten Karo dan di daerah-daerah lainnya. Edukasi sedikit, seperti apa cara kita untuk menerapkan kesehatan sehari-hari? Ya, terima kasih. Jadi COVID ini adalah suatu penyakit yang baru ya, di mana kalau sekarang mudah-mudahan ini sudah biasa kita dengar. Dulu begitu menakutkan, begitu mengerikan, tapi kita lihat juga perkembangan di masyarakat sepertinya sekarang tidak peduli. Jadi ini kami berharap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah tentunya adalah berbuat baik untuk warga, untuk masyarakat. Jadi protokol kesehatan 3M, 4M, mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, itu semuanya tetap dilakukan. Seumpamanya pun kita ada melihat atau mengetahui orang ini positif, jangan terus kita takut. Perbaiki diri sendiri, daya tahan tubuh, jaga kesehatan, cukup tidur, makan, minum yang bergizi, tidak segampang yang tidak perlu ditakuti. Kami merawat banyak pasien positif yang di rumah sakit,
Mudah-mudahan seperti secara nasional angka kematian itu tidaklah begitu tinggi. Siap. Ya, artinya apa? Kita tidak perlu terlalu cemas. Cemas itu sendiri bisa menurunkan imun kita sehingga apa? Kalau imun kita rendah, tubuh kita juga tidak bisa melawan. Siap. Itu yang kami harapkan masyarakat jaga kesehatan, tidak panik, tidak a priori dan tidak tidak seperti melihat hantu ketika melihat orang-orang yang diketahui positif COVID. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, disiplin diterapkan Pakai masker agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya bersama kami di Voice of Sumut. Oke, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami masih kembali, namun sebelumnya kembali kami ingatkan, tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan rutin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kami segera kembali.